Hai Olive. Maria. Apa kabar Olive? Baik, kita Sehat-sehat udah lama ya ya? nggak ketemu. Udah lama banget nggak ketemu sama Olive. Nah ini menarik banget sebenarnya untuk kita bahas nih terkait mengenai side hustle ini ya. Apalagi kalau seandainya kita tahu bahwa di Indonesia ini kan banyak banget hal-hal yang terkait dengan inflasi, barang-barang pokok juga naik gitu kan. Sementara gaji segitu-gitu aja gitu. Sebenarnya ada nggak sih filter utama gitu ya Liv yang mungkin bisa jadi patokan awal bahwa oh nggak, kita memang butuh nih side hustle. Oke. Jadi screening awalnya itu seperti apa? Kita kan sering banget nih ngomong kalau misalnya udah nggak bisa tekan tekan pengeluaran, ya tambah penghasilan gitu ya. Salah satunya Iya. adalah side hustle itu. Memang paling utama yang kita harus tahu adalah dari cash flow-nya kita dulu. Biasanya di situ ketahuan sih kita butuh side hustle atau enggak. Banyak dari kita biasanya itu punya yang namanya cash flow problem. Yes. Tapi nggak sadar problemnya itu datangnya dari mana. Padahal kan problem dari cash flow itu datangnya cuma dua. Pendapatan kita kurang atau pengeluaran kita yang terlalu besar. Benar. Lalu gimana cara identifikasinya? Gampang kok, kita bikin budgeting plan. Terus kita lihat, kita bagi dalam budgeting plan itu paling atas sudah pasti datangnya adalah pendapatan ya yang kita tulis. Lalu berikutnya adalah pengeluaran-pengeluaran kita. Misalnya pengeluaran pokok, ya kan? Lalu pengeluaran untuk proteksi dan investasi, baru yang terakhir itu pengeluaran keinginan. Dari budgeting plan itu tinggal kita lihat nih, kira-kira pengeluaran terbesar kita di mana. Kalau misalnya di kebutuhan pokok, tapi terus gara-gara kebutuhan pokok ini kita jadi nggak punya pengeluaran saving, artinya apa? Artinya pendapatan kita kan yang kurang. Ya, betul. Maka yang harus diperbaiki adalah tingkatin income, butuh side hustle. Tapi kalau misalnya kita udah bikin budgeting plan nih, ternyata pengeluaran kita yang terbesar adalah pengeluaran keinginan, ya kan? Berarti problemnya adalah pengeluaran kita terlalu besar. Jawabannya adalah kita harus kecilin pengeluarannya. Belum tentu perlu mencari side hustle. Tapi kalau aku pribadi mau kita pengeluarannya kecil pun, kalau misalnya ada kesempatannya untuk punya side hustle, kenapa enggak? Why not? Apalagi kan masa produktif kita kan terbatas ya. Masa produktif itu kan nggak selama-lamanya kita produktif ya. Ada masa di mana nanti kita butuh waktu buat relax, senang-senang gitu. Nah ini kita bisa di saat muda kita bisa dapat penghasilan dari sana sini. Kenapa enggak gitu ya untuk mendapatkan side hustle. Nah tadi sudah diambil kisi-kisinya di awal begitu ya sama Olive. Pertama adalah dicek dulu nih pertama pendapatan, habis itu yang berupa bayar itu atau pengeluaran. Setelah itu baru deh gitu ya kita lihat berapa sih total kekurangannya. Banyak banget yang bilang ini semua udah dikurangin nih Kak Olive. Pengeluaran udah gitu ya, tapi kok kayaknya masih kurang ya. Apalagi keinginan nih, faktor keinginan udah semuanya. Jadi udah ngirit banget itu masih belum. Nah terus mau side hustle kan nggak bisa langsung cepet menghasilkannya. Itu kan pasti butuh proses. Sementara defisitnya udah terjadi sekarang. Nah yang kayak gini-gini gimana nih nanggepinnya nih Liv? Ya memang kalau bangun side hustle ya atau punya side hustle itu nggak gampang. Tapi ya bisa, memang butuh effort dan konsistensi gitu ya. Kalau gampang pasti semua orang juga income-nya udah besar gitu ya. Tapi balik lagi harus dipikirin yang namanya efisiensi itu pasti ada batasannya. Ya kan, nggak mungkin kan kalau udah kita yang keinginannya udah kita singkirin gitu. Tapi masih yang bagian pokoknya kita efisiensiin lagi dari makan 3 kali jadi 1 kali kan nggak mungkin. Berarti ya biasanya banyak orang Indonesia karena faktor kepepet pasti jadi bisa kok. Itu kenapa pilihlah side hustle yang sesuai passion atau kesukaan kita. Kenapa? Karena kita ngerasa kalau kerja nih active income udah mulai bikin stres kan. Jangan sampai side hustle-nya itu tambah stres lagi. Itu kenapa? Mulailah dengan sesuatu yang kamu sukai. Paling tidak ini menjaga kamu tetap termotivasi. Ya waras dan termotivasi ketika menjalanin. Ibarat kalau misalnya income-nya belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu masih happy karena kamu menjalankan sesuatu yang kamu sukai gitu kan. Oke, daripada side hustle, Kak Olive mending pindah kerja aja nggak sih dengan gaji yang lebih gede? Misalnya kan ada yang suka bilang kayak gitu, karena mungkin mereka mikir bahwa setelah di screening nih pengeluaran dia ternyata bebannya itu lebih tinggi. Misalnya sandwich generations, udah nggak ada lagi deh bantuan dari sana sini karena dia harus take over semuanya. Dan mau bikin side hustle bingung gitu ya, mungkin bingung karena memang mikirin beban yang sangat besar gitu ya. Tapi ini juga nggak bisa immediately langsung terjadi kan. Nah ini gimana sih misalnya pindah kerja bisa nggak sih sebagai salah satu one of solutions? Artinya adalah kamu harus pindah pasti kan dengan gaji yang bisa mengcover semua kan.
Pindah kerja juga kan sekarang tergantung nih pindah kerjanya ke yang mana. Kalau misalnya mau dapat tawaran yang gajinya misalnya bisa naik signifikan, ya berarti kan sebenarnya ada headhunter. Oh. Yang iya dong. Kalau kita Tapi itu apply proses, sendiri, tapi itu proses Kalau banget. kita apply sendiri paling bisa naik berapa sih? 20% 20%, kan? ya itu paling 20%. tinggi banget. Itu paling tinggi. Tapi kalau nyatanya masih kurang juga, ya memang masih butuh gitu side hustle-nya. Tapi kalau ada cara misalnya, oke ada yang tawarin nih, atau kantor lain buka gitu ya, dan kayaknya bisa nih menghasilkan lebih tinggi dari kantor sekarang, ya kenapa enggak untuk dicoba. Tapi jangan lupa yang namanya pengeluaran itu akan selalu meningkat. Kan setiap generasi itu punya permasalahan keuangan yang berbeda-beda ya. Contoh kalau Gen Z itu punya permasalahannya mungkin pekerjaannya yang belum menjanjikan secara karir atau pendapatannya Karena mereka juga baru mulai juga berkarir. kurang ideal, tapi keinginannya banyak, pengen healing, nonton konser setiap bulan, punya kendaraan pertama, itu biasanya problem dari Gen Z. Konsumtif Milenial nanti problem keuangannya berbeda lagi. Milenial biasanya apalagi yang akhir-akhir mau nikah, gitu istri kan. melahirkan, mau punya rumah pertama, ya kan, mulai nyiapin anak masuk SD. Nanti di atas 80-an tetap punya permasalahan keuangan, bukan berarti nggak punya, entah cicilan KPR nggak selesai-selesai, dana pensiun belum kumpul, iya, gitu anak mau kan. masuk sekolah, gitu, itu sih yang mesti dipikirin. Jadi di berbagai era tuh ada permasalahannya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita ternyata ada di fase mana gitu ya, side hustle yang harus kita cari. Apalagi nih Liv, belakangan ini kan PHK tuh kayak udah jadi apa ya, isu harian ya. Kita bisa aja dengar perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan yang tadinya kita nggak expected akan ada layoff ternyata. Nah ini kan juga harus membuat si orang tersebut putar otak ya. Betul. Nah ini seperti apa sih fungsi dari side hustle kalau kita udah mulai punya side hustle lebih dini gitu ya. Berarti kan bisa jadi kayak jaring pengaman juga nih ya, selain dana darurat gitu untuk ketika tiba-tiba di PHK. Mungkin Maria sering merhatiin nggak sih, biasanya orang kalau usianya udah tambah dewasa gitu ya, makin susah keluar dari zona nyamannya karena takut ngambil resiko kehidupan kan. Walaupun mungkin karir sama keuangannya tuh sekarang lagi stuck. Biasanya udah punya idealisnya sendiri, itu 40-an ke atas gitu ya. Padahal dengan punya side hustle nih, makin kita muda, kita coba, kita jadi punya banyak pengalaman. Paling nggak kalau kita punya side hustle nggak cuma satu, itu bisa membantu kita ketika nanti masuk usia pensiun, side hustle mana yang bisa membantu kita untuk tetap punya penghasilan. Apabila kita nanti udah nggak kerja lagi di usia pensiun ke atas. Dan selain itu ingat, siapa yang bisa menyelamatkan diri kita, ya diri kita sendiri. Apalagi tahun 2020, orang yang punya posisi yang bagus saja belum tentu bisa selamat. Ibarat tadi selain bisa jadi dana darurat, bisa jadi safety net juga. Kita tidak menggantungkan ke satu sumber pendapatan aja. Gitu. Tapi perlu dipastikan bahwa ini side hustle ya, jangan sampai kemudian gara-gara side hustle pekerjaan utamanya malah jadi berantakan. Nah ini banyak yang kayak gini nih. Banyak. Pertama, pekerjaan utamanya jadi berantakan. Yang kedua, karena udah merasa yakin side hustle-nya bisa memenuhi semua kebutuhannya, akhirnya aktif income-nya ditinggalin. Padahal beresiko nggak sih kayak gitu, Liv? Ada yang beresiko. Ada, aku lihat beberapa orang yang justru ketika dia meninggalkan main job-nya, malah side hustle-nya jadi nggak jalan. Karena bisa jadi ya, si main job awalnya ini sebenarnya yang mendukung dia bisa mendapatkan sumber side hustle, networking, ya kan, dan lain-lain. Jadi banyak resiko. Nah harusnya seperti apa ya melakukan pemetaan untuk side hustle ini, apalagi untuk teman-teman yang kerjanya 9 to 5, office hour nih kerjanya, yang memang harus standby di kantor, kan nggak mungkin ya kita curang-curangin waktu ya di tengah-tengah pekerjaan utama kita, terus kita melakukan pekerjaan sampingan. Nah baiknya seperti apa sih Liv gitu, sementara kan kita harus menjaga kesehatan kita gitu ya, jangan sampai overwork, jangan sampai overwork terus malahan capek, jatuhnya sakit gitu kan, malah kita nggak bisa maintain diri kita lebih baik untuk ke nextnya ini. Seperti sekarang tuh banyak ya situs-situs freelance yang sebenarnya bisa Sobat Cuan coba di rumah ya. Salah satu contohnya Fiverr. Kalau misalnya Sobat Cuan tipikal yang suka fotografi, ada juga Shutterstock kalau nggak salah, di situ bisa jual foto. Betul. Foto yang
Sobat Cuan punya gitu ya di laman tersebut. Atau paling gampang misalnya punya waktu kan ketika weekend. Sobat Cuan jago ngomong nih, ya udah cobain deh jadi MC. Sekarang kan udah mulai rame tuh acara nikah, acara event ya. Atau kalau Sobat Cuan memang jago untuk nulis, bisa jadi penulis lepasan. Dan paling gampang lagi sekarang jadi reseller di sebuah sosial media live gitu ya, secara live jadi reseller aja, jualan live gitu ya. Di mana-mana sih memang ke sana ya. Emang karena dunianya juga udah berubah gitu. Jadi kita juga as a human juga harus beradaptasi nih dengan kebutuhan dunia yang sekarang ini. Aku mau nambahin dikit. Boleh. Gini, mungkin kalau awalnya terlihat susah, kayaknya aduh bagi waktunya gimana? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja dulu coba. Nanti kalau makin kamu sebenarnya udah paham ya gimana cara bagi waktunya dan kamu sudah mendalami si side hustle ini dan kamu sudah punya income yang mungkin oke dari side hustle ini, kamu bisa beli waktunya orang. Gimana cara beli waktunya orang? Kamu mempekerjakan orang lain untuk side hustle kamu. Kamu